Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Gelas kristal di tanganku terasa sangat dingin. Sedingin suasana di ruang makan malam ini. Randy, pria yang telah bersamaku selama 7 tahun, hanya menatap piringnya tanpa menyentuh makanan sedikit pun. Garis-garis stres di dahinya nampak lebih dalam dari biasanya, dan aroma whisky yang kuat menguar dari napasnya. Kita akan kehilangan semuanya, Sarah. Suaranya parau, nyaris pecah. Aku meletakkan garpuku, berusaha mencari matanya. Apa maksudmu? Kita masih punya rumah ini, perusahaan. Perusahaan itu mayat berjalan. Randy tiba-tiba membentak. Tangannya memukul meja hingga alat makan berdenting keras. Aku tersentak. Pihak bank sudah menekan, investor menarik diri. Jika dalam 2 minggu aku tidak mendapatkan dana segar 500 miliar, kita akan menjadi gelandangan. Rumah ini, koleksi mobilmu, tas-tas mewahmu, semuanya akan disita. Aku mendekat, mencoba mengusap pundaknya, ingin memberikan kekuatan yang tersisa. Kita bisa mulai lagi dari nol, Randy. Seperti dulu, saat kita hanya punya motor tua dan mimpi besar. Randy tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan. Ia menyingkirkan tanganku dengan kasar. Mulai dari nol, kamu tidak tahu betapa kejamnya dunia luar, Sarah. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh miskin lagi. Aku lebih baik mati daripada kembali ke gang sempit tempat aku berasal. Selama seminggu berikutnya, Randy berubah menjadi orang asing. Ia jarang pulang, dan jika pulang, ia selalu mengurung diri di balkon dengan ponselnya. Aku sering mendengarnya berbicara dengan nada bicara yang penuh kepatuhan, jauh dari sosok Randy yang arogan dan dominan yang kukenal. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam bisikan-bisikan itu, namaku sedang ditawar di atas meja perundingan. Malam itu, Randy pulang membawa sebuah kotak besar dari butik ternama. Isinya adalah gaun malam sutra berwarna emas yang sangat terbuka, dirancang untuk memeluk setiap lekuk tubuh. Pakai ini besok malam, perintahnya tanpa menatap mataku. Kita diundang makan malam pribadi oleh Bramantio di kediamannya. Bramantio? Konglomerat yang menguasai sektor energi itu? Tanyaku heran. Aku dengar dia pria yang sangat tertutup dan berbahaya. Dia kunci keselamatan kita, Sarah. Randy memegang bahuku, kali ini dengan cengkraman yang sedikit terlalu kuat hingga kukunya menekan kulitku. Dia tertarik untuk menyuntikkan modal ke perusahaan kita. Tapi lebih dari itu, dia ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia selalu mengagumi seleraku dalam memilih perhiasan. Ada nada yang salah dalam suaranya. Kata perhiasan itu keluar dengan penekanan yang membuat bulu kuduku berdiri. Namun sebagai istri yang ingin menyelamatkan suaminya dari kehancuran, aku mencoba mengabaikan instingku. Aku tidak tahu bahwa gaun emas itu bukan sekadar pakaian, melainkan kertas kado untuk sebuah aset yang akan diserahkan Randy kepada pria lain. Bersikap sangat manis besok, Sarah. Bisik Randy tepat di telingaku, napasnya terasa panas dan berbau alkohol. Nasibku, nasib pernikahan kita, ada di tanganmu. Jangan buat dia kecewa. Aku mengangguk patuh. Merasa seolah beban seluruh perusahaan kini berpindah ke pundakku. Aku tidak menyadari bahwa di detik itu, Randy sudah tidak lagi melihatku sebagai belahan jiwanya. Baginya, aku adalah jaminan saham hidup yang akan ia gadaikan demi menyelamatkan egonya. Kediaman Bramantio tidak seperti rumah pada umumnya. Itu adalah benteng kaca dan baja yang berdiri angkuh di atas bukit. Sunyi, namun terasa mengintimidasi. Saat mobil kami memasuki gerbang, aku meremas jemariku yang dingin. Gaun emas pemberian Randy terasa seperti kulit kedua yang terlalu ketat, membuatku merasa telanjang di bawah sorot lampu gantung kristal yang mewah. Ingat, Sarah, Randy berbisik saat kami turun dari mobil. Ia merapikan kerah jasnya, matanya tidak menatapku, melainkan menatap pintu besar di depan kami. Tertawalah pada leluconnya, sentuh lengannya jika perlu, buat dia merasa istimewa. Mas, ini makan malam bisnis atau apa? Suaraku bergetar. Randy hanya memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Semuanya adalah bisnis, sayang. Di dalam, Pak Bram sudah menunggu di ruang makan yang panjangnya bisa menampung 30 orang. Namun hanya ada 3 kursi yang ditata. Pria itu sudah berumur, mungkin awal 60-an,
namun auranya sangat dominan. Rambutnya putih rapi, dan matanya setajam elang yang sedang menandai mangsanya. Randy, suara Bram berat dan berwibawa. Dan ini pasti Sarah. Foto-foto yang kamu tunjukkan tidak memberikan keadilan pada kecantikannya yang asli. Aku tersentak. Foto? Kapan Randy menunjukkan fotoku pada pria ini? Terima kasih, Pak Bram. Randy menyahut cepat. Suaranya terdengar sangat merendah, hampir seperti pelayan. Sarah sangat antusias bertemu dengan Anda. Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang hanya aku yang merasakannya. Randy dan Bram berbicara tentang harga minyak, saham yang merosot, dan utang perusahaan Randy yang menumpuk. Namun mata Bram tidak pernah lepas dariku. Ia memperhatikan caraku memegang garpu, caraku menyesap anggur, bahkan caraku bernafas. Kamu punya aset yang luar biasa, Randy, ujar Bram tiba-tiba, meletakkan gelas anggurnya. Ia tidak menunjuk pada bagian keuangan di atas meja, melainkan menatapku lurus-lurus. Aset yang sangat langka di pasar yang membosankan ini. Randy berdeham, wajahnya memerah. Itulah sebabnya saya datang kepada Anda, Pak. Saya tahu Anda menghargai kualitas tinggi. 500 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Lanjut Bram, suaranya tenang namun mematikan. Saya bisa saja membiarkan perusahaanmu hancur besok pagi dan membeli sisa-sisanya dengan harga sampah. Tapi saya tertarik pada sebuah kesepakatan yang lebih personal. Aku meletakkan sendokku. Perasaanku mulai tidak enak. Mas, bisa kita bicara sebentar? Bisikku pada Randy. Randy mengabaikanku. Ia mencondongkan tubuh ke arah Bram. Syarat apapun, Pak, saya akan memenuhinya. Bram tersenyum. Sebuah senyuman yang membuatku ingin lari keluar dari ruangan itu saat itu juga. Saya ingin Sarah tinggal di sini selama 1 bulan sebagai jaminan atas investasi yang akan saya kucurkan ke perusahaanmu. Hening, ruangan itu mendadak terasa hampa udara. Aku menoleh ke arah Randy, berharap ia akan berdiri, memukul meja, dan membawaku pergi dari sana. Berharap ia akan membela kehormatanku. Namun Randy hanya diam. Ia menatap meja, lalu berlahan menoleh ke arahku dengan mata yang penuh dengan keputusasaan yang pengejut. Hanya 1 bulan, Sarah, bisik Randy. Suaranya nyaris tidak terdengar. Setelah itu, perusahaan selamat, kita selamat. Duniaku runtuh saat itu juga. Suamiku baru saja menyebutkan hargaku di depan seorang pria asing. Perjalanan pulang di dalam mobil malam itu adalah keheningan yang paling menyakitkan yang pernah kurasakan. Randy menyetir dengan pandangan lurus ke depan. Kedua tangannya mencengkram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur karena air mata yang mulai menggenang. Katakan sesuatu, Randy, bisikku, memecah kesunyian. Katakan kalau tadi itu hanya lelucon yang sangat buruk. Randy tidak menjawab sampai kami masuk ke dalam garasi rumah. Begitu mesin mobil mati, ia mematikan lampu dan berbalik menatapku. Cahaya remang dari lampu taman masuk ke dalam kabin, memperlihatkan wajahnya yang mengeras. Itu bukan lelucon, Sarah. Itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat kita. Suaranya dingin, tanpa ada nada penyesalan. Pelampung? Kamu baru saja menjualku, Randy. Kamu menawarkan istrimu sendiri sebagai jaminan utang. Aku berteriak. Suaraku pecah karena rasa tidak percaya. Randy tiba-tiba mencengkram bahuku, menarikku mendekat. Dengarkan aku. Jika aku tidak menandatangani kesepakatan itu besok, lusa kita akan keluar dari rumah ini hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Kamu mau hidup di jalanan? Kamu mau semua teman-teman sosialitamu menertawakanmu karena kita jatuh miskin? Aku lebih baik miskin daripada kehilangan harga diriku. Harga diri tidak bisa membeli makan, Sarah. Randy membentak tepat di depan wajahku. Ini hanya 1 bulan, hanya 30 hari. Bram, pria terhormat, dia tidak akan menyakitimu. Dia hanya ingin ditemani. Kamu tinggal di sana, makan makanan mewah, tidur di kamar kelas 1, dan sebagai gantinya, dia menyetor 500 miliar ke rekening perusahaanku. Aku menepis tangannya, merasa mual. Ditemani. Kamu tidak sebodoh itu, Randy. Kamu tahu apa yang dia inginkan, dan kamu bersedia membiarkannya menyentuhku demi angka-angka di buku bankmu? Randy terdiam sejenak, lalu ia melembutkan suaranya, mencoba teknik manipulasi yang selalu ia gunakan jika ia menginginkan sesuatu dariku. Ia mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Sarah, sayang, ini untuk kita. Jika perusahaan ini bangkit, aku akan memberimu segalanya. Kita akan pindah ke luar negeri. Kita mulai hidup baru. Anggap saja ini pengorbanan kecil untuk masa depan yang besar. Pengorbanan kecil? Aku tertawa getir. Bagimu, martabatku hanyalah variabel dalam laporan laba rugimu, kan? Randy keluar dari mobil dan membanting pintunya. Ia berdiri di sana, menungguku. Pikirkan baik-baik, Sarah. Besok pagi pengacara Bram akan datang membawa dokumen investasi dan dokumen kepindahanmu. Jika kamu menolak, aku akan membiarkan bank menyita segalanya, termasuk apartemen ibumu yang kujadikan jaminan tambahan kemarin.
Darahku mendidih sekaligus membeku. Dia telah menjaminkan rumah ibuku tanpa memberitahuku. Dia telah memojokkanku ke sudut yang tidak memiliki jalan keluar. Malam itu, aku tidak tidur di ranjang yang sama dengannya. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding. Pria di foto itu tampak begitu mencintaiku, namun pria yang ada di kamar atas saat ini adalah seorang pedagang yang baru saja menjual jiwaku. Keesokan paginya, bel rumah berbunyi. Di depan pintu, seorang pria berpakaian safari hitam berdiri membawa koper perak. Di belakangnya, sebuah mobil limosin hitam sudah menunggu. "Nyonya Sarah," pria itu bertanya dengan suara datar, "Pak Bram mengirim saya untuk menjemput barang-barang Anda." Aku menoleh ke belakang. Randy berdiri di puncak tangga, memegang segelas kopi, menatapku dengan tatapan yang memerintah. Ia tidak mengatakan jangan pergi. Ia justru memberikan anggukan kecil, seolah memberiku izin untuk menjadi milik orang lain. Limosin hitam itu meluncur membelah kemacetan kota dengan keheningan yang menyesakan. Aku duduk di kursi belakang yang luas, merasa seperti narapidana yang sedang menuju tempat eksekusi. Di sampingku, sebuah botol champagne dingin tersaji di dalam wadah perak. Namun setetes air pun tak mampu melewati tenggorokanku yang tercekat. Sesampainya di kediaman Bram, aku tidak dibawa ke kamar tamu biasa. Pelayan berseragam rapi menuntunku menuju pavilion khusus yang terpisah dari bangunan utama. Sebuah struktur kaca mewah yang dikelilingi taman mawar putih. "Ini adalah wilayah Anda selama 30 hari ke depan, Nyonya," ujar pelayan itu sopan namun dingin. "Pak Bram akan menemui Anda untuk makan malam pukul 7 tepat. Mohon bersiap." Di atas tempat tidur king size yang dilapisi sutra, terdapat sebuah dokumen bersampul kulit hitam. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Itu bukan surat cinta, melainkan kontrak adendum investasi. Di sana tertulis jelas. Pencairan dana tahap pertama sebesar 150 miliar rupiah akan dilakukan setelah subjek, jaminan, menetap di lokasi. Setiap 24 jam keberadaan subjek, setara dengan valuasi saham dan kelonggaran bunga sebesar 1% bagi PT Surya Megah, perusahaan Randy. Air mataku jatuh mengenai kertas itu. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah kurs mata uang. Setiap malam yang kuhabiskan di sini adalah napas buatan bagi perusahaan Randy. Randy benar-benar menghitung setiap detik penderitaanku sebagai keuntungan finansial. Pukul 7 malam, Bram datang. Ia tidak memakai jas formal seperti kemarin, hanya kemeja linen putih dengan kancing atas terbuka. Ia tampak lebih santai, namun auranya tetap mengintimidasi. "Kamu sudah membaca kontraknya?" tanya Bram sambil menuangkan anggur ke gelasku. "Apa Anda selalu membeli istri orang untuk menyelamatkan bisnis mereka?" Suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. Bram duduk di hadapanku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Saya tidak membeli, Sarah. Suamimu yang menawarkan. Dia datang kepada saya sebulan yang lalu, mengeluh tentang kebangkrutan, dan dia sendiri yang menyodorkan fotomu sebagai jaminan yang tak ternilai. Saya hanya seorang pengusaha yang tidak bisa menolak penawaran yang menarik." Jantungku seolah berhenti. Sebulan yang lalu, dia bilang ini rencana mendadak karena bank menekan. Bram tertawa kecil, suara tawa yang kering. "Randy sudah merencanakan ini sejak lama. Dia tahu aku menyukai tantangan, dan dia tahu kamu adalah tipik aku. Dia menggunakanmu untuk menutupi lubang korupsi yang dia lakukan sendiri di perusahaannya." Informasi itu menghantamku lebih keras daripada tamparan apapun. Randy tidak sedang terjepit, dia sedang berdagang. Dia sengaja membiarkan perusahaan itu diambang kehancuran, agar punya alasan logis untuk menyerahkanku pada Bram. "Jadi apa yang Anda inginkan malam ini?" tanyaku dengan nada menantang, meski air mata mulai mengalir di pipiku. Bram berdiri, berjalan mendekat hingga bayangannya menutupi tubuhku. Ia mengulurkan tangan, menghapus air mataku dengan jemarinya yang kasar. "Malam ini aku hanya ingin kamu sadar siapa pria yang kamu bela selama ini, Sarah," bisik Bram. "Aku ingin kamu melihat bahwa saat kamu di sini mengorbankan martabatmu, suamimu sedang merayakan pencairan dana pertama di sebuah klub malam di Jakarta Pusat." Ia menyodorkan ponselnya ke arahku. Di layar itu terlihat foto kiriman seseorang. Randy sedang tertawa lebar, memegang botol minuman mahal, dikelilingi oleh wanita-wanita berpakaian minim. Tidak ada raut kesedihan atau rasa bersalah di wajahnya. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa cintaku pada Randy mati seketika, digantikan oleh api dendam yang membara. "Pak Bram," ujarku sambil menatap matanya dengan tajam, "jika saya adalah jaminan Anda, maka saya ingin memastikan bahwa investasi Anda tidak jatuh ke tangan yang salah. Ajari saya cara menghancurkan pria itu." Malam pertama di pavilion kaca itu tidak berakhir seperti yang kubayangkan. Tidak ada paksaan fisik, tidak ada kekerasan. Bram justru membiarkanku sendiri setelah memperlihatkan foto pengkhianatan Randy.
Namun, kesunyian di ruangan mewah ini terasa jauh lebih menyiksa daripada teriakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin besar. Wanita di cermin itu masih memakai gaun emas, tapi matanya sudah kehilangan cahayanya. Keesokan paginya, seorang wanita parubaya dengan pakaian sangat formal masuk ke paviliun. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Lastri, asisten pribadi utama Pak Bram. "Mulai hari ini, jadwal Anda telah disusun," ujar Lastri tanpa ekspresi. "Pagi untuk perawatan kebugaran, siang untuk sesi literasi keuangan dan hukum bersama konsultan Pak Bram, dan malam untuk jamuan makan bersama beliau." "Literasi keuangan?" tanyaku heran. "Untuk apa?" "Pak Bram tidak menyukai jaminan yang tidak memiliki nilai tambah, Nyonya," jawab Lastri singkat sebelum meninggalkanku. Selama seminggu pertama, aku diperlakukan seperti barang antik yang sedang direstorasi. Aku dipaksa membaca tumpukan dokumen audit perusahaan suamiku sendiri. Di bawah bimbingan konsultan hukum Bram, aku mulai melihat kenyataan yang mengerikan. Randy tidak hanya bangkrut karena salah manajemen, dia telah mengalirkan dana perusahaan ke rekening-rekening rahasia di luar negeri atas nama pribadinya. Dia sengaja membuat perusahaan terlihat mati agar bisa mendapatkan modal segar dari Bram, menjadikanku sebagai tumbal, lalu berencana melarikan diri setelah semua dana cair. Dia ingin membuangmu, Sarah. Suara Bram mengagetkanku. Ia berdiri di ambang pintu perpustakaan pribadi di paviliun itu. Kontrak jaminan ini hanya tameng baginya. Begitu masa 30 hari selesai, dia tidak akan menjemputmu. Dia sudah menyiapkan dokumen perceraian yang akan dikirim dari luar negeri. Aku meremas kertas audit di tanganku hingga robek. "Kenapa Anda memberitahuku semua ini? Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, bukan? 1% saham setiap hari." Bram berjalan mendekat, aroma cerutu dan parfum mahalnya memenuhi ruangan. "Saham Randy tidak menarik bagiku, tapi kehancuran seorang pria yang sombong dan bodoh, itu adalah hiburan yang mahal. Dan aku melihat potensi dalam dirimu, Sarah. Kamu bukan sekadar jaminan. Kamu adalah pemilik sah atas setengah dari harta Gonogini dan pemegang saham pasif yang dia abaikan." Aku menatap Bram, mencoba mencari niat terselubung di matanya yang dingin. "Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan jika saya memilih untuk melawan?" Bram menyeringai. "Aku ingin kamu menandatangani surat kuasa. Jadilah perpanjangan tanganku untuk mengambil alih seluruh PT Surya Megah. Aku akan memberimu modal, pengacara terbaik, dan panggung untuk mempermalukannya. Sebagai gantinya, aku ingin kesetiaanmu di sini, sampai permainan ini selesai." Hari itu, aku berhenti menangis. Aku menandatangani tumpukan dokumen yang disodorkan Bram. Jika Randy menganggapku sebagai jaminan hidup, maka aku akan menjadi jaminan yang mencekik lehernya hingga dia tak bisa bernafas. Malamnya, aku menelpon Randy. Suaraku kubuat terdengar lemah dan merintih, seolah-olah aku sedang menderita. "Randy, tolong aku. Pak Bram, dia sangat kejam. Isaku palsu." Di ujung telepon, aku mendengar suara musik berdentum pelan di latar belakang. Randy menjawab dengan nada tidak sabar. "Sabar, Sarah. Ini baru seminggu. Pikirkan tentang rumah ibumu. Bertahanlah sedikit lagi, demi kita." "Kamu merindukanku kan?" tanyaku. "Tentu saja sayang, aku sangat merindukanmu. Aku sedang bekerja keras di kantor sekarang untuk mempercepat semuanya." Bohongnya dengan lancar. Aku menutup telepon dengan senyum dingin. Dia bilang dia di kantor. Padahal aku tahu dia sedang berada di apartemen selingkuhannya di kawasan Jakarta Selatan, menggunakan uang tahap pertama dari Bram. "Bagus," bisik Bram yang mengawasi dari balik bayangan. "Biarkan dia merasa menang. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur dia saat jatuh nanti." Kehidupan di pavilion kaca berubah drastis. Jika seminggu pertama aku diperlakukan seperti barang antik yang sedang direstorasi, minggu kedua aku mulai dipamerkan. Namun, ini bukan pameran seperti yang Randy bayangkan. Bram tidak membawaku ke klub malam murah atau pesta pora tersembunyi. Ia membawaku ke pusat gravitasi kekuasaan. "Malam ini ada gala amal untuk Yayasan Kanker," ujar Bram sambil memperhatikanku mengenakan gaun sutra hitam yang jauh lebih elegan dan tertutup daripada gaun emas pemberian Kandi. Semua kolega Randy akan ada di sana, termasuk pria yang menganggap dirinya telah menggadaikan istrinya dengan cerdas. "Apakah ini bagian dari rencana?" tanyaku sambil memasang anting berlian pemberian Bram. "Ini adalah bagian di mana kita menunjukkan bahwa jaminan itu sekarang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada pemegang sahamnya," jawab Bram tenang. Saat kami memasuki aula hotel berbintang, bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Aku menggandeng lengan Bram dengan dagu terangkat. Di ujung ruangan, aku melihat Randy. Ia sedang berdiri dengan segelas sampahnya, tertawa bersama beberapa kontraktor. Namun tawanya membeku saat melihatku. Randy segera memisahkan diri dari kerumunannya dan menghampiri kami. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu dan amarah yang meledak. "Pak Bram," sapanya dengan suara bergetar, lalu menatapku tajam. "Sarah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya tetap di kediaman Pak Bram. Ini tidak ada dalam kesepakatan." Bram tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat lawan bicaranya merasa kecil. "Kesepakatan kita adalah Sarah menetap di lokasi saya, Randy.
Lokasi saya malam ini adalah di sini. Saya tidak suka makan malam sendirian. Tapi ini publik, orang-orang akan bicara, desis Randy. Matanya melirik ke arah rekan bisnisnya yang mulai berbisik-bisik. Aku melangkah maju, menatap suamiku lurus-lurus. Suamiku yang baru saja menggunakan uang investasi Bram untuk memberi jam tangan Rolex baru yang melingkar di pergelangan tangannya. Kenapa, Randy? Bukankah kamu yang bilang aku harus bersikap manis pada Pak Bram? Aku hanya menjalankan tugasku sebagai istri yang suportif. Jangan memancing emosiku, Sarah. Pulang sekarang. Randy mencoba mencengkram lenganku, namun tangan Bram lebih cepat menahannya. Tanganmu, Randy, ujar Bram dengan suara yang begitu rendah namun penuh ancaman. Kamu sedang menyentuh aset yang statusnya sedang dalam masa gadai. Selama dananya belum kamu kembalikan, kamu tidak punya hak instruksi atasnya. Randy terkesiap. Wajahnya pucat pasi karena dipermalukan di depan umum. Ia sadar betul bahwa kontrak yang ia tanda tangani sangat mengikat. Ia telah menyerahkan otoritas atas diriku demi angka-angka di rekeningnya. Kamu akan menyesal, Sarah, ancam Randy sebelum berbalik pergi dengan langkah serigu. Malam itu, setelah kembali ke pavilion, aku duduk bersama Bram di perpustakaan. Ia menyodorkan sebuah tablet padaku. Lihat ini, katanya. Di layar, terlihat grafik saham PT Surya Megah yang mulai bergejolak. Namun di bawahnya ada data lain, serangkaian pembelian saham diam-diam oleh perusahaan cangkang milik Bram yang kini diatasnamakan padaku. Randy terlalu sibuk berpesta karena merasa punya uang segar. Dia tidak sadar bahwa aku sedang melakukan hostile takeover, pengambil alihan paksa, atas namanya sendiri. Jelas Bram. Dan saat 30 hari itu berakhir, kamu tidak akan kembali padanya sebagai istri yang memohon ampun. Kamu akan kembali sebagai pimpinan direksi yang akan menendangnya keluar. Aku menatap tanganku yang gemetar. Dia akan kehilangan segalanya, bukan? Segalanya, tegas Bram. Termasuk nama baiknya. Aku menyadari satu hal. Sangkar emas Bram memang penjara, tapi penjara ini memberiku pedang. Dan aku sudah tidak sabar untuk mengayunkannya tepat ke jantung pengkhianatan Randy. Ketegangan di pesta malam itu meninggalkan residu kegelisahan yang aneh. Meskipun aku merasa menang saat melihat wajah pucat Randy, ada sesuatu yang terus mengusik nuraniku. Jika Randy begitu mudah menyerahkanku demi saham, apalagi yang mampu dia lakukan. Malam itu, hujan turun dengan deras, menghantam atap kaca pavilion. Aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk memeriksa kembali dokumen audit yang diberikan Bram. Namun, kali ini aku tidak mencari angka-angka perusahaan. Aku mencari sesuatu yang lebih personal. Di laci terbawah meja kerja perpustakaan, aku menemukan sebuah folder biru yang belum sempat kubaca. Isinya bukan tentang PT Surya Megah, melainkan tentang asuransi pribadi keluarga. Tanganku bergetar saat membuka lembar demi lembar. Di sana, terdapat polis asuransi jiwa atas namaku, dengan nilai pertanggungan mencapai 50 miliar rupiah. Tanggal pendaftarannya, 2 bulan lalu, tepat sebelum Randy mulai mengeluh tentang kebangkrutan. Namun, kejutan sesungguhnya ada di lembar terakhir. Di kolom tanda tangan tertanggung, ada goresan pena yang sangat mirip dengan tulisanku. Tapi aku tahu pasti, aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Dia memalsukannya, bisikku pada kegelapan ruangan. Bukan hanya itu, Sarah, suara Bram terdengar dari balik pintu. Ia masuk dengan mengenakan jubah sutra, membawa sebuah berkas kecil. Lihat klausul tambahan di halaman belakang. Aku membalik kertas itu, mataku membelalak. Pertanggungan akan cair secara penuh jika kematian terjadi akibat kecelakaan atau insiden medis di luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun sejak polis diterbitkan. Randy memintamu pindah ke luar negeri setelah urusan di sini selesai, bukan? Tanya Bram. Ia duduk di kursi seberangku, menatapku dengan tatapan yang hampir menyerupai rasa kasihan. Dia tidak mungkin berniat membunuhku. Suaraku tercekat. Pria yang sudah menjual martabat istrinya tidak akan ragu untuk menjual nyawanya jika harganya tepat. Ujar Bram dingin. Randy butuh uang untuk menutup semua lubang korupsinya dan memulai hidup baru dengan selingkuhannya. 500 miliar dari saya hanya untuk menutupi utang bank. 50 miliar dari asuransimu adalah modalnya untuk melarikan diri. Rasa mual yang hebat menghantamku. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutku. Pengkhianatan Randy bukan hanya soal ekonomi. Itu adalah rencana pembunuhan berencana yang dikemas dalam bentuk keputusasaan bisnis. Dia ingin aku menetap di sini bersama Bram, membiarkan namaku tercemar di kalangan sosial, lalu membawaku pergi ke tempat asing di mana aku tidak punya siapa-siapa, hanya untuk dihilangkan demi klaim asuransi. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat, tapi mataku kini menyala dengan amarah yang lebih murni dari sebelumnya. Aku kembali ke perpustakaan. Pak Bram, ujarku, suaraku kini mantap tanpa getaran. Anda bilang Anda ingin hiburan yang mahal, saya akan memberikannya. Saya tidak hanya ingin mengambil perusahaannya, saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dicampakkan oleh hukum dan dunia. Bram berdiri dan mengulurkan tangannya. Besok adalah hari ke-21. 9 hari lagi sebelum masa gadai berakhir, Randy akan datang menjemputmu dengan senyum palsunya, mengira dia akan mendapatkan istrinya kembali beserta dana tahap terakhir. Dia akan mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan. Balasku, menyambut jabat tangan Bram.
Malam itu, aku tidak lagi merasakan seperti jaminan. Aku merasakan seperti pemangsa yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan yang paling sempurna. Randy pikir dia adalah pemain catur yang handal, padahal dia hanyalah pion yang sedang digiring menuju kehancuran total oleh ratu yang telah ia khianati. 9 hari tersisa. Aku duduk di depan layar komputer di ruang kerja Bram, menatap profil seorang wanita bernama Shinta. Dia adalah alasan Randy sering pulang terlambat selama 1 tahun terakhir. Shinta adalah mantan sekretaris di salah satu anak perusahaan kami, wanita yang jauh lebih muda dariku, dan menurut informasi dari informan Bram, dialah yang dijanjikan Randy untuk dibawa ke luar negeri. "Kamu ingin menemuinya?" tanya Bram, berdiri di belakangku sambil mengisap kopinya. "Aku perlu tahu seberapa banyak yang dia ketahui," jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari foto Shinta. Jika Randy bisa menjualku, dia pasti juga sedang membohongi wanita ini. Bram memberikan kode kepada Ibu Lastri. "Atur pertemuan di kafe tertutup. Pastikan tidak ada orang Randy yang mengawasi." Pertemuan itu terjadi sore harinya. Shinta datang dengan tas bermerek yang aku tahu adalah model terbaru, mungkin dibeli menggunakan dana investasi tahap pertama dari Bram. Ia tampak gugup saat melihatku duduk dengan tenang, didampingi 2 pengawal berjas hitam yang berdiri agak jauh. "Nyonya Sarah?" Suaranya gemetar. "Saya tidak tahu kenapa Anda ingin bertemu saya. Randy bilang Anda sedang berlibur." "Berlibur?" Aku tersenyum kitir. "Apakah Randy juga bilang padamu bahwa dia menjadikanku jaminan utang kepada seorang konglomerat agar dia bisa membelikanmu tas itu?" Wajah Shinta memucat. "Apa maksud Anda? Randy bilang perusahaannya sedang sangat sukses, dan dia akan menceraikan Anda secara baik-baik bulan depan." Aku mengeluarkan folder polis asuransi jiwa yang kupalsukan salinannya. Aku meletakkannya di atas meja. "Dia berencana membawamu ke luar negeri, Shinta. Tapi dia tidak akan membawamu sebagai ratu. Dia butuh saksi atau mungkin pelaku kedua untuk kecelakaan yang sudah dia rancang untuk Diku demi uang asuransi ini." Shinta membaca dokumen itu dengan mata terbelalak. Saat dia sampai pada bagian klaim asuransi, tangannya mulai gemetar. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang kita akan memulai hidup baru dengan uang 50 miliar itu, isaknya. Tapi dia tidak pernah bilang uang itu berasal dari darah Anda. "Randy tidak mencintai siapapun selain dirinya sendiri, Shinta," ujarku, condong ke depan untuk memegang tangannya. "Saat ini, kamu hanyalah pion. Begitu dia mendapatkan uang asuransi itu, apa yang menjamin dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu suatu hari nanti? Kamu tahu terlalu banyak. Kamu adalah ancaman baginya." Shinta menatapku dengan ketakutan yang nyata. "Apa yang harus saya lakukan?" "Bantu aku," bisikku. "Randy pasti memberimu akses ke laptop pribadinya atau kunci brankas di apartemen kalian. Aku butuh bukti transfer dana ke rekening luar negeri itu. Aku butuh semua data korupsi yang dia sembunyikan dari audit." Shinta ragu sejenak. Namun kebencian karena merasa dibohongi rupanya lebih kuat daripada rasa cintanya yang buta. Dia menyimpan semua data transaksi di sebuah drive tersembunyi yang disamarkan sebagai file aplikasi game di laptopnya. Aku punya kuncinya. Malam itu, aku kembali ke pavilion membawa senjata paling mematikan bagi Randy. Kebenaran dari orang dalam. Bram menungguku dengan senyum puas. "Kamu baru saja mematahkan kaki terakhir dari meja tempatnya berdiri, Sarah," ujar Bram. 9 hari lagi, Pak Bram," jawabku sambil menatap keluar jendela ke arah kota yang gemerlap. Di hari ke-30, Randy tidak akan menjemput seorang istri. Dia akan menjemput ajalnya sendiri secara finansial dan hukum. Aku merasa sisi gelap dalam diriku tumbuh, sebuah kekuatan yang lahir dari pengkhianatan. Aku bukan lagi jaminan yang pasrah. Aku adalah badai yang sedang menghitung mundur waktu untuk menghancurkan istana pasir milik suamiku. Hari ke-30. Pagi itu, udara terasa begitu tajam dan bersih. Aku berdiri di depan cermin besar pavilion, mengenakan setelan jas formal berwarna putih tulang, warna kesucian yang akan segera berlumuran darah kiasan. Tidak ada lagi gaun emas yang memamerkan lekuk tubuh, tidak ada lagi perhiasan berlebihan. Aku adalah definisi dari otoritas yang tenang. "Sudah siap?" Bram muncul di ambang pintu, mengenakan setelan jas terbaiknya. Ia membawa sebuah map merah. Randy sudah menunggu di ruang tamu utama. Dia datang dengan mobil sport baru. Sepertinya dia baru saja menghabiskan sisa dana investasi tahap kedua. "Biarkan dia menikmati menit-menit terakhir kekayaannya," jawabku tenang. Saat kami memasuki ruang tamu utama, Randy berdiri dengan senyum lebar yang memuakan. Ia tampak begitu percaya diri, seolah-olah dia adalah penakluk yang datang untuk mengambil rampasan perangnya. "Pak Bram, tepat waktu seperti biasa," seru Randy, lalu beralih menatapku. "Sarah, kemarilah. Masa sulitmu sudah berakhir. Ayo purang, aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu." Aku tidak bergerak. Aku tetap berdiri di samping Bram. "Terima kasih atas kejutan asuransi jiwanya, Randy. Tapi aku lebih suka kejutan yang ini.
Ujarku datar. Senyum Randy memulir sedikit. Apa maksudmu? Asuransi apa? Sudahlah, ayo pergi. Pak Bram, terima kasih atas kerjasamanya. Saya anggap kontrak jaminan ini selesai hari ini. Bram tertawa kecil, suara tawa yang bergema di ruangan luas itu. Kontrak jaminan memang selesai, Randy. Tapi kontrak kepemilikan baru saja dimulai. Mari kita pindah ke ruang rapat. Ada beberapa orang yang ingin bertemu denganmu. Randy tampak bingung, namun keserakahannya membuatnya tetap mengikuti kami. Di ruang rapat besar, sudah duduk 5 orang anggota direksi PT Surya Megah dan 2 orang pengacara senior. Di sudut ruangan, Shinta duduk dengan wajah pucat namun tegak. Shinta, apa yang kamu lakukan di sini? Randy berteriak, wajahnya mulai memerah. Dia di sini sebagai saksi kunci, Randy. Aku memotong suaranya. Aku melemparkan tumpukan dokumen ke tengah meja. Ini adalah bukti aliran dana ke rekening luar negeri, pemalsuan tanda tangan asuransi jiwa, dan bukti pengalihan aset perusahaan secara ilegal. Ini fitnah. Pak Bram, apa-apaan ini? Saya masih pemilik sah perusahaan ini. Randy memukul meja. Tidak lagi. Bram menyela sambil menyodorkan dokumen terakhir. Dalam kurun waktu 30 hari ini, melalui surat kuasa yang ditandatangani istrimu, yang memiliki hak gonogini atas setengah sahammu, dan melalui pembelian paksa di pasar modal, kepemilikan mayoritas PT Surya Megah telah beralih ke tangan Sarah. Randy terbelalak. Ia menatapku dengan tatapan tidak percaya yang kemudian berubah menjadi kebencian murni. Sarah, kamu mengkhianatiku setelah semua yang kulakukan untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita? Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di mata. Kamu menjualku seperti barang dagangan, Randy. Kamu merencanakan kematianmu untuk uang asuransi. Kamu bersenang-senang dengan Shinta saat aku terkurung di sini meratapi martabatku. Kamu tidak menyelamatkan kita. Kamu mencoba membangun kerajaan di atas mayatku. Aku akan menuntut kalian semua, teriak Randy histeris. Silahkan, ujar pengacara senior di sampingku. Tapi di luar sana, sudah ada petugas dari Direktorat Kriminal Khusus yang menunggu untuk menjemput Anda atas dugaan penggelapan dana publik dan penipuan asuransi. Shinta sudah membelikan semua bukti digitalnya pagi ini. Randy jatuh terduduk di kursinya. Seluruh warna di wajahnya hilang, menyisakan sosok pria rapuh yang baru saja menyadari bahwa istana yang ia bangun dari kebohongan telah runtuh menimpanya sendiri. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi rasa benci, hanya rasa hambar. 1% saham untuk setiap malam, Randy. Kamu pikir itu harga untukku? Tidak. Itu adalah harga yang kamu bayar untuk menghancurkan dirimu sendiri. Suara sirine mobil polisi perlahan menjauh dari halaman kediaman Bram, membawa Randy menuju masa depan yang gelap di balik jeruji besi. Ruang rapat yang tadinya penuh dengan ketegangan mendadak menjadi sangat sunyi. Para direktur dan pengacara pamit undur diri, meninggalkan aku dan Bram di bawah sorot lampu gantung yang dingin. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta nampak berkilau seperti permata. Namun bagiku, mereka hanya pengingat tentang betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas keserakahan. Sudah berakhir, Sarah. Suara Bram terdengar di belakangku. Ia berdiri cukup dekat namun tidak menyentuhku. Randy tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Perusahaan itu milikmu sekarang. Kamu adalah salah satu wanita paling berpengaruh di kota ini dalam semalam. Aku menoleh perlahan. Wanita paling berpengaruh? Atau sekadar pion Anda yang paling sukses, Pak Bram? Bram menyunggingkan senyum tipis, sebuah ekspresi yang sulit kubaca. Aku seorang pebisnis. Aku tidak akan memungkiri bahwa aku mendapat keuntungan besar dari kehancuran Randy. Tapi apa yang terjadi padamu, itu bukan sekadar bisnis bagiku. Ia melangkah maju dan menyodorkan sebuah amplop coklat kecil. Ini adalah dokumen pengalihan surat kuasa. Aku mengembalikan seluruh hak suaramu. Kamu tidak lagi berutang apapun padaku. Masa 30 hari itu sudah selesai. Aku menerima amplop itu, namun mataku tetap menatapnya. Kenapa Anda membantu saya sejauh ini? Anda bisa saja membiarkan saya hancur dan mengambil perusahaan itu untuk diri Anda sendiri. Bram terdiam sejenak, menatap ke arah taman mawar putih di luar. Karena bertahun-tahun yang lalu, aku berada di posisi yang sama denganmu, seseorang yang dianggap jaminan, seseorang yang dianggap tidak memiliki suara. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika jaminan itu diberi kesempatan untuk melawan balik. Dan kamu melampaui ekspektasiku. Ia menatapku lurus-lurus. Mobil sudah siap di depan. Kamu bisa pulang ke rumahmu, atau kemanapun kamu mau. Kamu bebas, Sarah. Benar-benar bebas. Aku menatap dokumen di tanganku, lalu menatap pavilion kaca yang telah menjadi penjaraku sekaligus sekolahku selama sebulan terakhir. Aku menyadari bahwa kebebasan ini memiliki harga yang sangat mahal. Aku kehilangan suami, kehilangan kepercayaan pada cinta, dan kehilangan kenaifan yang dulu kupunya. Namun, aku mendapatkan diriku yang baru, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan pria manapun menentukan harganya. Aku tidak akan pulang ke rumah Randy, ujarku mantap. Rumah itu sudah terjual tadi pagi melalui instruksi pengacaraku. Hasilnya akan kudonasikan untuk Yayasan Perlindungan Perempuan. Lalu kemana kamu akan pergi? Aku akan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalku sebagai istri Randy atau jaminan Pak Bram. Aku akan membangun namaku sendiri, dari nol.
Aku melangkah keluar dari ruangan itu, melewati lorong-lorong mewah yang kini terasa asing. Saat aku mencapai pintu depan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Bram yang masih berdiri di sana. Terima kasih Pak Bram, untuk pedangnya, tapi saya tidak akan menggunakannya untuk menjadi seperti Anda. Bram mengangguk pelan, sebuah penghormatan dari seorang predator kepada mangsa yang kini telah tumbuh menjadi singa. Aku masuk ke dalam mobil, tapi kali ini aku duduk di kursi kemudi, bukan di kursi belakang. Aku menginjak pedal gas, meninggalkan benteng kaca itu, meninggalkan masa lalu yang berdarah, dan menuju cakrawala yang luas. Namaku Sarah, dan hari ini, aku bukan lagi milik siapapun. Aku adalah pemilik tunggal atas hidupku sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.